Halo Sobat Elsie dan Eka, selamat datang di podcast pertama kami. Gimana nih kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat selalu ya. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita boleh nih kenalan dulu. Perkenalkan, nama aku Grisla Deka. Dan aku Paskarina, kami dari Prodi BK Angkatan 2020 yang akan memimpin podcast kita kali ini. Apa sih Nak podcast kita hari ini judulnya? Kira-kira apa ya? Oh ini, edukasi individu disabilitas kepada masyarakat. Oke, nah teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai edukasi disabilitas. Nah, kita nggak cuma berdua ya, Nak, tapi kita akan mengundang tamu yang spesial yang nggak ada di mana-mana, cuma ada di sini. Oke, selamat datang kepada teman-teman Selina dan Cynthia. Halo Kak. Halo. Oke, teman-teman, kita kenalan dulu dengan tamu kita. Boleh dari siapa? Dari Cynthia, perkenalkan. Oke, nama saya Elizabeth Yeda Silva, panggilannya Cynthia. Oke, halo kakak-kakak semuanya. Perkenalkan aku Selina. Aku salah satu mahasiswa di Unikat Majaya Prodi Bimbingan Konseling. Oke, ada Cynthia dan ada Selina. Cynthia ini teman-teman merupakan teman kita yang mengalami disabilitas rungu. Sedangkan Selina adalah teman satu kelasnya. Oke, hari ini kita mau tanya-tanya. Cynthia, boleh tidak menceritakan sedikit bagaimana kamu bisa terlahir rungu? Oke, baik. Waktu dulu saya hamil, jadi saya ada di grupnya. Jadi mama saya itu kena panas tinggi dan kena virus rubella. Jadi saya terlahir penyandang disabilitas tunarungu karena virus rubella dan mama saya sakit panas tinggi. Jadi teman-teman, kenapa Cynthia terlahir dengan disabilitas rungu? Karena dulu saat Mama Cynthia hamil, ternyata mengalami demam panas dan juga terkena penyakit rubella ya. Ya, benar. Nah, sehingga Cynthia terlahir dengan kondisi memiliki kekurangan pada pendengaran. Nah, dari pengalaman Cynthia selama menempuh pendidikan, adakah pengalaman yang tidak enak atau pengalaman yang baik dari orang-orang di sekitar? Dari dulu ya. Oke, dari dulu waktu sekolah SD, kalau SD itu saya sekolah di NTT Bajawa, jadi saya suka pindah terus bolak-balik, jadi Bajawa Kupang, jadi pas sampai kelas 5 saya mau pindah ke Jakarta, sekolah SLB Bank di Luhur. Nah, yang sebelumnya itu Bajawa sama Kupang itu SLB juga, tapi lebih bagusnya ini SLB Bank di Luhur itu lebih bagus, jadi saya pindah. Itu ternyata saya turun kelas, jadi kelas 2 SD dari mau naik kelas 5, karena katanya pendidikannya di Kupang sama Bajawa itu lebih jauh berbeda dengan Jakarta, karena Jakarta nih pendidikannya lebih bagus daripada Bajawa Kupang, karena Bajawa dan Kupang itu kebanyakan keterampilan. Jadi kebanyakan keterampilan kayak dance, terus model, menari, segala macam. Tapi kalau mata belajar itu kikit sekali. Tapi kalau di SLB Bank Luhur itu lebih banyak sekali. Kayak latihan bicara, terus tata bicara, terus ada perpustakaan, terus latihan bicara, dan mata belajarnya lebih bagus sekali. Jadi makanya waktu dulu Bajawa sama Kupang saya benar-benar belum sebagus bicara seperti sekarang. Dulu saya belum terlalu bisa dengar, belum terlalu bisa ngomong lancar bicaranya. Tapi kalau pas di SLB Bank di Luhur itu saya semangat sekali
belajar tata bicara, tidak pernah putus asa, saya berusaha supaya saya bisa berbicara dengan teman-teman yang bisa mendengar, bisa mendengar. Nah, setelah itu saya lulus SD, orang tua dan saya ingin pindah sekolah umum, pindah sekolah umum SMP untuk supaya bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang bisa dengar dan untuk bisa bergaul dengan teman-teman dan tahu bagaimana belajar pendidikannya di sekolah umum sama pendidikan di sekolah SMP itu sama atau gimana, biar tahu nanti supaya untuk kuliah dan bekerja biar saya bisa bisa tahu, oh ini biar gak kaget, jadi bisa tahu. Nah, SMP sekolah umum, pas masuk sekolah SMP sekolah umum, saya ada pengalaman yang buruk itu, maksudnya saya belum pernah belajar bahasa Inggris sama bahasa Mandarin, bahasa segala macam, karena sekolah SLB itu nggak ada bahasa Inggris itu waktu. Kalau SLB itu biasanya bahasa Inggris itu waktu SMA baru ada. Kalau SMP dia belum ada sih. Jadi dia sempat bilang kepada orang tua dan guru-guru, banyak mengeluh sekolah umum karena sulit dan juga sulit bergaul dengan teman-teman, karena teman-teman itu belum mengerti, belum paham bagaimana cara berkomunikasi dengan penyandang disabilitas tunarungu seperti apa, mereka nggak paham. Dan juga sebaliknya saya juga nggak paham bagaimana cara. Dan orang tua saya bilang mencoba aja, tetap jalanin aja supaya dimanapun dia susah atau apa tidak apa-apa, ini namanya juga belajar. Dan akhirnya saya bilang ke orang tua, saya susah belajar pendidikan sekolah umum karena banyak sekali. Jadi misalnya kalau dapat nilainya jelek tapi katanya orang tua nggak apa-apa belajar, berusaha bisa aja. Jadi kelamaan waktu kelas 3 SMP saya sudah mulai bagus, sudah dapat nilainya bagus, sudah paham gimana cara sistem pendidikan sekolah umum seperti apa, dan mulai bisa bergaul dengan teman-teman, bisa berinteraksi dengan orang lain. Jadi pas puji Tuhan saya sudah lulus SMP di sekolah umum, baru saya pindah lagi SMA sekolah umum. Saya cari sekolah umum yang SMA itu saya pengennya ada eskul futsal karena saya suka hobi, karena waktu SMP sebelumnya itu nggak ada eskul futsal, cuma ada olahraga lain kayak voli atau apa segala macam. Jadi akhirnya saya dapat sekolah umum SMA yang ada eskul futsal putri. Dan pas awal saya masuk saya dapat kabar gembira karena saya diterima dengan baik gitu di sekolah umum SMA dengan baik. Dan pas awal masuk situ saya langsung ikut cup futsal dan tapi ternyata SMA-nya itu lebih sulit daripada waktu SMP. Karena waktu SMP itu karena kan SMA itu kayak hampir internasional gitu, kayak kebanyakan susah, tapi saya tetap berusaha, nggak apa-apa, yang penting saya semangat berusaha, karena sambil main eskul futsal, ikut cup, lomba, jadi sambil belajar, lama-lama saya semangat. Puji Tuhan juga SMA-nya lulus. Setelah itu saya kuliah, pas kuliahnya saya cari kuliah yang ada jurusan guru SLB, tapi tapi ternyata belum lulus, belum diterima dengan kuliah yang saya mau itu. Tapi ada yang bilang coba kuliah di Atma Jaya karena jurusan bimbingan dan konseling itu bisa di sekolah SLB, bisa coba aja. Dan akhirnya saya masuk kuliah Atma Jaya, sampai sekarang udah semester 4. Oke, Cynthia, selama kuliah gitu kan, ada Selina juga, ada nggak kesulitan dalam berkomunikasi dengan teman-teman yang lain? Kadang-kadang sulit, kadang-kadang enggak. Karena teman-teman sama saya mungkin
Kadang-kadang paham, kadang-kadang enggak. Karena mungkin cara berkomunikasi misalnya kalau nggak paham saya selalu set gitu pakai tulis HP atau ini tanya ulang lagi. Oh, oke. Kita pindah ke temannya. Selina, gimana waktu Selina pertama kali bertemu nih dengan Cynthia gitu kan? Selina tahu nggak sih pertama kali ketemu Cynthia, apakah Cynthia sama seperti lainnya atau ternyata Selina udah tahu Cynthia ternyata mengalami kekurangan gitu? Nah sebenarnya dulu kan kita masih online ya kelasnya, pertama kali semester 1 itu kan masih online ya. Nah itu kita kan di Teams nggak kelihatan lah gitu kan, maksudnya cuma lihat muka di depan doang. Jadi hampir kayaknya semua deh kelasku tuh nggak ada, bahkan sepertinya dosen-dosen juga awal-awal tuh belum tahu gitu. Iya, jadi kayak beberapa kali tuh kayak emang Cynthia jarang bersuara gitu kan, terus kayak mungkin anaknya emang masih pendiam, malu atau gitu kan. Kita kiranya kan gitu ya awalnya, tapi setelah kita waktu itu ada offline, kan kebetulan saya secara pribadi saya pertama kali punya temen gitu, maksudnya temen yang akan 4 semester bareng-bareng 4 tahun bareng-bareng gitu kan. Itu tuh pertama kali saya punya teman yang memiliki disabilitas gitu. Jadi waktu pertama kali ketemu Cynthia itu saya lihat Cynthia pakai alat buat mendengar itu kan. Saya langsung kayak bentar deh, itu alat itu apa sih kayak gitu kan. Maksudnya setauku alat itu buat orang yang emang susah buat mendengar kan, nggak bisa mendengarkan kan gitu. Terus akhirnya saya cari tahu gitu kan, kayak tanya temen yang lain, si Cynthia ini kah gitu kan, maksudnya kayaknya dia gitu kan. Dan terus akhirnya setelah itu saya jadi tahu gitu, ternyata Cynthia memang punya sesuatu yang sebenarnya kita harus pahami gitu kan. Jadi ya udah, akhirnya semenjak dari itu kita kalau komunikasi sama Cynthia tuh nggak pernah dari jauh gitu. Terus kita juga kalau misalnya berkomunikasi sama Cynthia, kita bakal buka masker gitu kan, biar dia gampang buat mengerti apa yang kita mau obrolin sama dia, kayak gitu sih kan. Oke. Selina, menurut Selina bagaimana sih pandangan Selina terhadap individu yang mengalami disabilitas? Sebenarnya kalau dulu sih waktu saya belum paham apa-apa ya soal jenis-jenis manusia, perbedaan-perbedaan manusia gitu kan, saya kayak ternyata ada yang kayak orang kayak begini gitu, mengalami ya kasarnya tuh kekurangan gitu kan, tapi kekurangan secara yang kita bisa lihat gitu kan. Terus kayak tapi sampai sejauh ini kalau ditanya bagaimana pandanganku sih, kayak sebenarnya itu kalau di dalam itu nggak ada perbedaan gitu loh sebenarnya sama orang lain gitu kan. Cuman memang sebenarnya mereka itu punya sesuatu yang sebenarnya kita harus bantu gitu. Jadi kayak namanya juga kita makhluk sosial ya, jadi hitungannya di situ terlihatlah makhluk sosial itu seperti apa sih, yaitu saling membantu buat orang yang sebenarnya butuh bantuan gitu. Kayak misal Cynthia gitu kan, kalau misal Cynthia sulit mendengarkan, jadi kita sebagai orang yang bisa mendengarkan, kita bantu dia buat menjelasin ulang gitu. Jadi ibaratnya itu kita makhluk sosial buat saling membantu gitu, kayak gitu sih. Oke, itu kan dalam lingkup pertemanan dari Selina sendiri. Kalau contoh untuk masyarakat umum, seperti apa nih Selina contohnya? Cara Selina memandang individu disabilitas kalau ketemu individu di tengah jalan atau gimana gitu. Sebenarnya kalau misal saya ketemu orang secara langsung kayak kalau ketemu gitu ya, maksudnya di tempat umum gitu kan, saya biasanya kayak ternyata orang ini punya kekurangan gitu yang sebenarnya harus kita bantu dan segala macam. Cuman balik lagi, kalau misal emang dia butuh bantuan dan orang ini sendiri, mungkin saya bakal bantu gitu. Misal dia penyandang tuna netra gitu kan, nggak bisa lihat, pasti sulit kan buat jalannya, jadi mungkin saya bisa bantu buat dia mau ke arah mana gitu kan. Dan ya mungkin kayak gitu sih, karena kan umumnya maksudnya orang yang juga kita nggak kenal dan belum tentu juga mereka mau percaya sama kita kan, nggak mungkin kan mereka langsung kayak oh iya, tapi kan tergantung dari individunya sendiri, mungkin kayak gitu. Oke, ya benar juga ya. Aku mau tanya selanjutnya, menurut Cynthia, Cynthia punya hak porsi yang sama nggak sih antara Cynthia dan teman-teman yang bisa dengar? Misalnya dalam memiliki sebuah barang gitu ya,
Atau gini, Cynthia punya pacar, bukan Cynthia, Selina punya pacar, Cynthia juga punya pacar, itu kan porsi yang sama. Sebagai teman disabilitas rungu, menurut Cynthia hak seperti ini, hak-hak seperti ini tuh penting gak sih buat Cynthia? Atau kayaknya itu bukan untukku deh, itu untuk mereka doang gitu. Menurut aku sangat penting sih, sama. Penting sama, tapi mungkin beda cara berkomunikasi gitu. Nah, kalau teman-teman pendiri yang disabilitas sendiri, mereka berkomunikasi bahasa isyarat. Jadi kalau yang tadi kan bilang, tapi sebenarnya ini sama sih, cuman bedanya cara komunikasi ada cara beda-beda gitu. Oke. Kalau menurut aku pindah ke Selina ya. Kalau menurut Selina, hak atau porsi yang dimiliki sama teman-teman yang bisa dengar dan teman-teman yang nggak bisa dengar sama nggak sih? Atau ada yang kayaknya ini cuma bisa dimiliki sama teman-teman dengar deh, lu nggak bisa punya gitu. Sebenarnya ini soal ini ya, adil gitu kan, maksudnya Iya. adil buat semua nggak sih? Kayak kalau menurutku tadi sudah dijawab sama Cynthia, adil sih, maksudnya semua bisa mendapatkan itu. Cuman balik lagi, seperti yang kita tahu ya, kalau setiap kita kan pasti punya kekurangannya. Mungkin secara bisa kita lihat kan Cynthia kekurangannya di bagian pendengaran, dan mungkin saya kalau dilihat secara fisik itu nggak ada, cuman kan balik lagi di dalamnya gitu. Mungkin sebenarnya saya ini kurang di soal akademiknya, soal kognitif saya bagaimana, dan itu kan sebenarnya setiap manusia punya kekurangan itu gitu. Jadi menurut saya semua orang tuh punya hak yang sama. Kalau misal saya bisa belajar matematika, tentu mereka juga bisa belajar matematika, walaupun sebenarnya mereka nggak bisa mendengar, cuman kan mereka bisa lihat dengan cara ditulis gitu. Jadi menurut saya semua sama sih. Oke, dari Selina sendiri, apakah pengetahuan dari masyarakat umum mengenai mengenai individu disabilitas itu tuh udah banyak diketahui oleh masyarakat atau belum secara umum? Kalau secara umum mungkin beberapa orang ada yang belum kali ya. Mungkin saya pribadi juga dulu tuh saya nggak tahu gitu, maksudnya kayak kurang tahu karena saya nggak punya di lingkungan saya tuh, saya belum pernah menemukan ada orang yang punya disabilitas itu. Jadi saya juga kurang tahu kalau misalnya saya nggak ketemu langsung gitu. Jadi menurut saya mungkin beberapa orang juga belum tahu itu sih. Oke, dari pendapat Selina sendiri, bagaimana reaksi atau tindakan dari Selina sendiri ketika melihat ada masyarakat yang tidak menghargai individu disabilitas? Sebenarnya kalau buat saya pribadi, kita juga tidak bisa mengontrol orang ya. Maksudnya kayak apalagi kalau misalnya itu orang yang tidak kita kenal, nggak mungkin dong kita langsung kayak nggak boleh dong kamu gituin orang yang sebenarnya punya kekurangan gitu. Seharusnya kita bantu orang ini. Cuman kalau semisal orang ini tuh orang yang saya kenal, mungkin saya lumayan deket, itu mungkin kita bisa bicarakan gitu. Maksudnya kayak kita kasih tahu gitu kalau sebenarnya orang ini punya sesuatu yang sebenarnya kita perlu hargai gitu, kita perlu perhatikan gitu. Tapi kalau misal balik lagi ya, kalau misal orang umum kita kan nggak punya hak gitu loh, maksudnya entah itu responnya gimana juga kan kita nggak tahu ya, mungkin kayak gitu sih Kak. Oke, dari Selina sendiri, apakah fasilitas untuk individu disabilitas itu sudah memadai di lingkungan masyarakat secara umum? Mungkin belum ya. Kenapa belum? Karena di beberapa tempat itu ada saya menjumpai sebenarnya itu belum, ya ibaratnya di kampus saya itu ada satu yang bangunan sebenarnya itu kan bertingkatnya. Nah itu tuh nggak ada lift, otomatis kan buat orang yang susah buat jalan dan segala macam tidak susah gitu buat naik ke lantai yang atas gitu kan. Terus juga kalau kita lihat di jalan umum itu kan sebenarnya kan ada ya fasilitas itu di jalan buat orang yang tunanetra buat jalan kan. Cuman masyarakat itu tidak memperhatikan itu. Kayaknya sepertinya mereka melihat itu sebagai cuma formalitas gitu kan. Jadi tempat itu mereka buat parkir motor, otomatis nggak bisa dong orang yang semisal tunanetra lewat
pasti bakal nabrak motornya kan, bukannya karena sebenarnya bakal nabrak motornya karena emang jalannya di situ gitu. Jadi menurut saya eh, di di masyarakat ini jadikan itu cuma sebagai formalitas gitu, bukannya buat mereka merhatiin gitu. Oke, jadi Selina merasa bahwa lingkungan sekitar Selina masih kurang ya fasilitasnya. Oke, kalau seperti itu, bagaimana nih menurut Selina solusi yang baik agar pemenuhan hak-hak disabilitas di Indonesia ini dapat berjalan dengan baik? Ya mungkin ini ya, maksudnya sosialisasi ya, biar semua orang tahu sebenarnya, biar semuanya punya hak yang sama, jadi mereka juga harus memperhatikan hal-hal itu. Jadi fasilitasnya diperbaiki dan segala macam, biar orang yang nggak bisa melihat bisa punya fasilitas itu. Oke, dari Selina sendiri, apa yang menjadi harapan Selina untuk masyarakat umum dalam keberadaan individu disabilitas? Mungkin semoga kita, siapapun kita itu, kita bisa melihat sekitar kita gitu, bisa peka dengan sekitar kita ketika memang sebenarnya individu lain butuh bantuan atau apapun itu, kita bisa peka dan kita bisa tahu apa yang kita harus lakukan gitu. Walaupun sebenarnya emang balik lagi ke individu masing-masing ya, cuman memang karena balik lagi kita manusia, sebenarnya kita tuh punya perasaan empati dan segala macam, dan saya rasa semua orang bisa memiliki itu. Dan ya harapan saya kita semua bisa peka terhadap sekitar kita sih. Oke, siap. Aku mau pindah ke Cynthia. Ketika kamu keluar gitu ya, entah main sama teman, entah itu ketemu sama orang gitu di tempat yang umum, mereka sudah aware, sudah peduli nggak sih dengan teman-teman disabilitas? Contohnya ketika kamu mesan minuman gitu, mereka cepat gak sih merespon, menyadari kalau oh Cynthia berbeda gitu? Jadi saya ada pernah coba, biasanya saya sama teman-teman penyandang disabilitas tunarungu pernah nongkrong di tempat kafe gitu kan. Ada beberapa kafe yang nggak tahu tentang penyandang disabilitas tunarungu seperti apa. Nah, yang juga itu ada, kita pernah mampir nongkrong kafe yang tahu penyandang disabilitas tunarungu itu, misalnya Juni Barito, terus di kafe ada. Nah, kalau yang kafe yang umum yang bukan penyandang disabilitas tunarungu, nah kita pasti datang mau pesan kopi atau pesan menu makan. Nah, kita pas pesan, orangnya responnya tuh nggak paham gitu, jadi dia tetap ngomong cepet gitu. Jadi kita kayak langsung tulis kertas atau bisa pakai HP ketik untuk kasih gitu. Nah, dan juga kalau yang di tempat kafe kayak Sunyi, tempat yang penyandang disabilitas tunarungu, pas kita datang, kita mau pesan apa, dia tahu kita penyandang disabilitas tunarungu, tahu, makanya kita merasa kayak enak gitu, kayak senang gitu, dihargai. Mereka tahu kayak oh ini anaknya tunarungu, jadi kita harus ini kasih ini, kalau bisa begini, mereka paham. Dan juga tapi nggak cuma di tempat kafe sih, tapi kita pernah jalan ke mall atau tempat yang umum biasa itu, pas kita pesan makan di timur itu, kita itu kalau kita bilang pakai tangan gitu, jadi orangnya itu nggak paham, jadi kita kayak ya udah kita pakai foto menu yang ada di tabel di belakang itu, kita foto terus kita tunjukin kita pesan ini. Jadi orangnya itu paham, oh ya udah gitu. Dan juga saya pernah lihat teman saya penyandang disabilitas tunarungu yang nggak bisa berbicara, kayak kurang jelas gitu, dan juga nggak bisa mendengar. Jadi dia pas pesan itu katanya dia nggak berani gitu, karena nggak berani ngomong, nggak berani bantu, nggak berani pesan sendiri gitu. Jadi saya bilang saya bantu teman itu, saya bantu mengajar teman supaya teman itu nanti
nanti kalau lama-lama udah biasa sendiri tahu gimana caranya pesen gitu. Jadi aku kasih tahu dia foto menu, tulis atau pakai HP aja gitu. Berarti masih banyak teman-teman yang tidak bisa mendengar takut untuk memesan makanan gitu ya, atau bertemu orang lain yang bisa dengar. Di luar tuh ada perasaan takut ya. Oke. Harapan Cynthia sebagai teman yang tidak bisa mendengar, apa sih yang kira-kira bisa dipedulikan oleh masyarakat umum gitu ketika bertemu dengan teman-teman disabilitas, entah itu rungu atau netra atau lainnya. Apa sih harapan Cynthia dengan masyarakat umum? Harapan saya itu masyarakat umum itu harus apa ya, sama penyandang disabilitas semuanya itu harus bisa saling melengkapi gitu, kayak membantu satu sama lain. Misalnya kayak ini, misalnya saya punya teman-teman penyandang disabilitas tunarungu pernah ketemu sama penyandang disabilitas dengar atau orangnya. Nah kita misalnya ini saya tunarungu dan Kak Raje bukan tunarungu. Nah pas aku lihat Kak Raje ngobrol sama teman yang ini dengar, tapi pas ngobrol-ngobrol saya tanya Kak Raje itu ngomong apa, dia udah bilang gak apa-apa karena saya nggak paham tuh ngomong apa, nggak cepat. Nah kalau Kiran gantian, saya tunarungu, Selina tunarungu, kita ngobrol, ada Kak Raje bukan anak tunarungu, pas kita ngomong berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Nah ini orang yang dengar, Kak Raje tanya, dia kamu ngomong apa tadi pakai bahasa isyarat? Saya bilang nggak apa-apa karena supaya kita itu apa ya, saling melengkapi gitu, harus sama-sama gitu bantu, karena kita itu sama tapi beda komunikasi. Misalnya anak tunarungu pakai bahasa isyaratnya pakai bahasa isyarat. Kalau ini orang dengar yang bukan penyandang disabilitas tunarungu pakai bicara, nggak pakai bahasa isyarat gitu. Makanya untuk saya itu penyandang disabilitas tunarungu sama masyarakat umum itu harus ini apa, setara, harus bisa hadir sama-sama. Kita semua sama tapi ada beda gitu, beda pendengaran, beda cara berkomunikasi, dan penyandang disabilitas yang lainnya yang tunanetra atau segala macam ya, kita apa ya, saling rukun, saling toleransi, nggak mandang fisik atau nggak mandang apapun gitu. Oke, kalau bisa aku simpulkan, berarti Cynthia berharap ada rasa kepedulian ya, kepedulian baik aku yang bisa mendengar dengan baik ataupun Cynthia yang tidak bisa mendengar, harus ada rasa peduli. Contohnya nih ya teman-teman, ketika aku berkomunikasi dengan Cynthia dan aku berkomunikasi dengan Selina itu berbeda. Kalau dengan Cynthia kita harus melafalkan dengan jelas, dan ketika dengan Selina kita bisa sebenarnya santai ngomong gitu kan. Tapi di sini kita menghargai adanya Cynthia, jadi kita berbicaranya dengan pelan-pelan ya. Jadi Cynthia juga bisa paham gitu loh. Oke deh, gimana Nana? Oke, sepertinya sudah banyak berbicara, tadi kita udah banyak sharing-sharing, dan karena keterbatasan waktu, sepertinya kita sudah harus mengakhiri podcast kita kali ini. Sebentar Nana, aku mau tanya dulu ya teman-teman. Gimana dari Cynthia dan dari Selina perasaannya kita ngobrol-ngobrol bareng di sini? Bagaimana? Perasaan saya senang ngobrol dengan kalian supaya kita bisa saling berbagi gitu, berbagi kayak tahu ini penyandang disabilitas tunarungu seperti apa, dan penyandang apa untuk orang-orang yang bisa dengar, bisa dengar, itu kita harus saling tahu satu sama lain. Supaya nanti bisa membantu penyandang tunarungu atau penyandang disabilitas dengan jalan baik yang dengar bisa langsung bantu, jadi tahu ini kayak gini. Oke, gimana Selina? Kalau dari aku juga tentu senang ya, karena bisa berbagi ya, maksudnya apalagi secara langsung Cynthia membagikan apapun yang sudah dialami, dirasakan, dan sebenarnya apa yang sudah Cynthia bicarakan tadi itu sebenarnya kalau misalnya orang lain
dengar atau lihat, saya berharap semua orang bisa mengerti gitu gimana sih teman-teman kita yang menyandang disabilitas ini gitu. Jadi saya sangat senang karena bisa berbagi, dan semoga siapapun yang mendengarkan bisa mendapat sesuatu yang sebenarnya pengetahuan baru buat teman-teman disabilitas kita. Oke, teman-teman, untuk teman-teman disabilitas di luar sana dan teman-teman dengan kondisi fisik yang baik, tubuh yang baik, kita yuk coba untuk saling peduli ya satu sama lain. Jadi kita bisa hidup setara, seimbang satu sama lain gitu. Oke, aku dan Grace mau mengucapkan terima kasih pada Selina dan Cynthia karena sudah mau sharing, dan kita juga senang banget kita bisa sharing satu sama lain, dan kita juga dapat hal-hal baru dari kalian, dari Selina dan dari Cynthia sendiri ya. Oke, kami juga tidak lupa untuk mengucapkan kepada teman-teman terima kasih sudah menonton podcast kita. Semoga podcast ini dapat bermanfaat untuk teman-teman dan sobat lainnya. Oke, saya Paskarina. Saya Grace Radeka, pamit undur diri. Salam toleransi, Salam edukasi. Sampai jumpa.